Jadi untuk meningkatkan omset laundry itu ada beberapa cara ya. Jadi kita ini tidak takut bila ada saingan-saingan muncul di sekitar kita atau sejenisnya karena kita harus memiliki nilai lebih. Keunggulan kita dibandingkan laundry lain. Justru kalau banyak laundry yang bermunculan di sekitar itu adalah sebenarnya petanda baik. Berarti artinya marketnya ada. Pangsa pasarnya itu ada, jumlah orang yang mau laundry itu semakin banyak. Itu sebenarnya petanda baik ya. Berarti ekonominya semakin ada di situ, customernya semakin bertambah banyak. Nah, itu bisa jadi calon customer kita. Ya, jadi jangan berpikir yang negatif. Justru akan menambah omset laundry bila laundry-laundry sekitar mulai muncul. Kenapa? Karena nanti itu ibaratnya seperti ini ya. Laundry satu itu dia akan kepenuhan banyak customer. Nah, beberapa laundry yang tidak bisa bertahan, dia pasti akan gulung tikar. Jadi intinya kalau kita memberikan layanan yang terbaik, semua orang intinya pasti masuk ke tempat kita. Demikian juga kalau layanannya buruk, orang orang pasti akan lari dari kita. Apalagi keunggulan lain adalah kalau kita semakin lama atau yang pertama atau yang awal-awal buka laundry di sekitar itu nilai tambah malah. Kenapa? Orang-orang pada udah tahu gitu loh. Udah tahu kita duluan. Justru yang baru-baru itu berbahaya. Kenapa? Karena dia pendatang baru. Itu cukup berat untuk melawan orang pendatang lama. Makanya kalau kita membuka laundry itu kan nggak mau yang sudah terlalu padat, laundry-laundry sebelumnya. Kenapa? Kita ingin jadi yang awal-awal yang pertama. Kalau enggak, itu nanti dihabisi sama yang lama-lama. Terutama kalau yang lama itu kan dia udah punya nama, udah punya customer, udah punya nama lah ya. Jadi susah, lebih susah untuk masuk untuk ngerebut customer yang ada. Apalagi kalau yang lama itu pelayanannya bagus. Akan susah sekali ya. Justru kita harus berpikir positif, kita harus menjadi yang awal-awal di area tersebut. Menjadi yang pertama atau awal ya. Setelah menjadi yang awal, pasti kalau suatu usaha rame, pasti akan kompetitor pasti akan bermunculan. Itu udah pasti, nggak bisa ditahan atau ditolak atau dieliminasi itu nggak bisa. Itu udah hukum alamnya, pasti akan keluar kompetitor. Nah, tinggal kita siap atau enggak gitu, atau kita malah takut, atau malah kita yang gulung tikar ganti kompetitor kita. Itu cara pikir yang salah ya. Pertama karena kita posisinya udah bener dulu di awal, di area tersebut kita di awal. Ya. Kedua, layanan kita prima, sopan, ramah, dan yang lain-lain. Jadi kenapa harus takut? Justru laundry lain yang mendekati kita itu yang harus takut dengan keberadaan kita. Nanti customer pada saat akan mencoba beberapa laundry yang baru, mereka akan tahu perbedaannya bahwa laundry kita lebih baik. Kita lebih berpengalaman, lebih lama, lebih berpengalaman, pelayanannya lebih bagus, otomatis akan lari ke tempat kita. Sehingga laundry lainnya akan sepi. Satu persatu akan berguguran. Yang terbaik akan ambil semuanya. Ada istilah itu, the winner takes all. Ya, ini seperti itu sama. Jadi pemenangnya akan ambil semua. Kayak orang judi itu kan, yang menang ambil semua uangnya di daerah situ. Yang kalah dia pasti gulung tikar. Jadi justru cara berpikir yang salah apabila kita mendirikan suatu bisnis laundry, ada laundry kita di situ, kompetitor muncul, terus kita ketakutan kayak kucing, terus kita nutup laundry kita. Takut. Salah itu. Malah lucu gitu ya. Harusnya mereka yang baru yang takut, bukan kebalik. Ya, kita bisa takut kalau pertama, kalau layanan kita buruk, itu kita perlu takut. Ya, kalau selama layanan kita baik, tidak perlu takut. Ya, lalu bagaimana? Kalau aturan-aturan harga itu biasanya kan seperti itu. Ya, kompetitornya lebih murah, lebih murah, lebih murah. Lebih murah itu ada beberapa persepsi ya. Uang itu persepsi. Persepsi itu apa ya? Menurut pemikiranmu apa gitu loh. Murah itu apa selalu bagus. Kalau orang hanya cari murahnya, biasanya itu adalah kelompok orang yang nggak peduli kualitas. Maunya murah aja. Ya, beli pulpen yang Rp50. Ada pulpen lain harga Rp2.500. Anda pilih mana? Beli pulpen yang 2.500 apa yang Rp50? Kalau saya suruh beli pulpen Rp50 takut. Takut sebentar lagi rusak pulpennya. Bener nggak?
Ya, misal kita mau makan mie ayam, mie bakso, pasaran mie ayam misal 10.000. Ada mie ayam jual 500 rupiah, murah kan? Kalian mau makan mie ayam di situ? Kalau saya takut. Kenapa? Karena kita tahu bahan baku pulaan untuk membuat mie ayam aja nggak mungkin bisa sampai 500 rupiah. Mungkin 5.000, 6.000 rupiah. Bagaimana orang itu bisa jual mie ayam harga 500 rupiah? Nggak mungkin. Kita malah mungkin takut. Jangan-jangan itu ayam tiren, ayam busuk. Atau mungkin itu bukan daging ayam, mungkin daging tikus. Benar ya? Jadi identik murah, selalu baik dan dipilih pelanggan, itu adalah mitos. Selama Anda berpikir seperti itu, bahwa harga adalah segalanya, berarti kita belum menguasai marketing. Harga itu tidak semua selalu, tergantung target pasar kita. Target pasar menengah ke atas itu tidak berpikir mengenai harga. Yang menengah ke bawah atau yang bawah itu sensitif memang dengan harga. Jadi tergantung kita mau target pasar kita yang mana. Kalau target pasar kita yang bawah, memang 100 rupiah aja dia akan lari. Yang murah akan yang paling rame. Kita mahal, kita ditinggalkan, pasti. Tapi kalau target kita menengah dan kalau golongan yang ekonominya atas, harga bukan segalanya. Tetapi pelayanan salah satu yang segalanya. Ya, jadi kalau laundry bagaimana? Kalau konteksnya laundry. Laundry itu bahkan setiap tahun harus naik harga. Ya, di mana yang lain nurunin harga, kita naikin harga. Terutama pas Lebaran. Ya, kalau mau tahu detailnya, silakan dipelajari ulang videonya seminarnya Pak Bagas itu ada banyak kan? Silakan dipelajari, ditonton berulang-ulang sampai pinter, sampai ngelotok. Di situ tahu bahwa laundry itu malah tiap tahun tuh harus naik. Kalau ada customer atau yang customer yang carinya murah terus turun, harganya turun sehingga kita nanti profitnya sampai habis, itu udah buang saja. Itu bukan customer kita. Bukan basis customer kita. Ya, memang kita jujur saja tidak bisa melayani semua golongan orang. Kita harus memilih. Ya, golongan yang paling susah dilayani itu adalah golongan yang bawah. Ya, karena mereka sensitif sekali dengan harga. Harga kemahalan 100 rupiah dia akan lari. Ya, kalau kita menyasarnya yang menang, yang ke bawah itu akan berat. Ngoyak omsetnya juga berat. Kerjanya lebih banyak kan, nyucinya banyak, kelihatannya sibuk, tapi uangnya nggak ada, kecil. Ya, enak yang sebenarnya menengah ke atas. Semakin ke atas semakin bagus, semakin enak. Uangnya gampang. Cuman semakin ke atas dituntut pelayanannya semakin bagus. Cara berpakaian kita, cara kita berbicara, caranya kita menangani komplain pelanggan, itu yang diperhatikan kalau sudah mulai main di menengah ke atas. Terutama ke atas, itu sensitifnya bukan di harga, tetapi di pelayanan. Kasar sedikit, kabur mereka, marah. Ya, omongannya tidak enak sedikit, ketus sedikit, kabur sudah. Jadi hati-hati. Dan kita ini masuk di pangsa pasar mana? Kita menengah ke atas. Ya, menengah lah. Kebanyakannya banyak menengahnya. Ya, pelan-pelan kita akan cari customer yang ke atas. Atas itu ya berarti kita harus tingkatkan semua layanannya. Caranya berpakaian, mungkin kokardnya harus disiplin. Harus pakai kokard, caranya berpakaian, ada seragamnya, dan yang lain-lain. Itu kalau atas memang lebih ribet ke pelayanan. Begitu ya. Lalu poin yang sangat penting di sesi kali ini adalah nilai lebih kita. Supaya kita ini nggak hancur-hancuran harga, malah kita tuh naikkan harga. Rahasianya bagaimana? Yaitu menguatkan 6 pilar kualitas laundry. Ya, pertama ini lihat, silakan dilihat di samping itu kan ada anti hilang. Pilar pertama tuh anti hilang. Pelajari bagaimana detailnya, saya tidak akan membahasnya lagi di sini karena sudah dibahas secara detail di apa laundrynya Pak Bagas ini ya. Jadi silakan dicek videonya, bisa ditonton berulang-ulang. Sudah saya kirim di Telegram semua. Anti hilang itu diterapkan ya. Kalau sampai hilang itu tanggung jawabnya staf yang mengoperasikan di sana, sudah tanggung jawabnya 100%. Karena kalau Anda menerapkan anti hilang strategi, caranya anti hilang, itu kemungkinannya sangat-sangat kecil bahwa pakaian customer itu hilang. Ya, sangat kecil sekali. Kedua, anti rusak. Kalau diterapin tekniknya juga akan sangat kecil,
terjadi seperti ini. Ya, anti telat. Pada saat kita laundry itu sensitif dengan waktu juga ya. Orang mau seragam mau dipakai kerja ternyata belum selesai akan marah-marah gitu. Jadi memang sensitif dengan waktu. Nah, sarannya bagaimana, tekniknya bagaimana silahkan dipelajari detailnya. Lalu keempat pasti bersih ya. Pasti bersih itu kaitannya banyak dengan deterjen, biasanya caranya mencuci biar nggak bau apek tuh seperti apa. Ya, terus pasti wangi, pilar kelima pasti wangi ya. Ngapain laundry? Salah satu tujuan orang nge-laundry itu tuh pengen bajunya wangi. Kalau dipakai, jalan keluar, ketemu orang, langsung baunya semerbak wangi. Wanginya bukan wangi yang nggak enak ya. Wangi-wangi norak gitu. Wangi yang enak gitu. Segar. Yang orang lain suka juga gitu ya. Jadi, itulah salah satu. Jadi kalau laundry nggak wangi, itu percuma aja gitu. Jadi nggak cuma bersihin noda saja, tetapi harus wangi. Itu pilarnya. Terus yang wangi ini nggak apak juga ya. Apak itu tahu ya. Jadi kalau bau itu kayak seperti pakaian tuh gimana ya? Misalnya basah tapi nggak kering gitu loh. Seperti itu apak. Itu jangan sampai terjadi. Itu bisa dijalankan, bisa dipraktekkan. Ada tekniknya juga. Silakan dipelajari. Terus pasti rapih ya. Pilar keenam pasti rapih. Harus rapih. Kalau sudah ngelondrin tempat kita tapi nggak rapi, ya percuma aja ngelondrin tempat kita, ya. Jadi itu adalah kesimpulannya, kita tidak main perang harga, kita akan justru disiplin untuk menaikkan harga, kita tidak terjebak bermain perang harga yang hancur-hancuran terus, tapi kita akan bermain lebih cantik, di mana itu malah menggait konsumen-konsumen lebih banyak, akan meningkatkan omset secara signifikan. Caranya bagaimana? Dengan adanya 6 pilar ini, ya. 6 pilar ini mana-mana yang kita kurang, kita akan terus perbaiki terus-menerus. Ya, jangan anggap sudah sempurna, sudah paling pinter, sudah top, sudah nggak bisa di-upgrade, diperbaiki lagi. Nggak ada. Namanya ilmu itu selalu berkembang terus. Perbaikan terjadi terus-menerus. Jangan gampang berpuas diri. Dan nggak mungkin sudah menjadi yang terbaik itu nggak mungkin. Pasti jika Anda tidak membenahi diri, pasti kompetitor yang membenahi diri akan apa ngelompatin kita, berada di atas kita. Kita mau nggak mau harus memperbaiki diri. Seperti itu dari saya. Jadi ini ya, kita jangan anti-anti untuk selalu introspeksi. Kalau diri kita diintrospeksi, kok supaya 6 pilar ini kita bisa kuatin. Ini nanti akan ditempel di MMT sebagai keunggulan kita. Begitu, ya. Jadi ini ada keunggulan kita dibandingkan laundry-laundry lain. Sehingga laundry kita tidak perlu terjebak di perang harga.